pemungutan. PPh 21 di sini kalau yang sudah bekerja di suatu perusahaan pasti dari gajinya itu sudah terpotong PPh. Jadi take home pay-nya yang diterima itu sudah bersih. Ya, Recording in dipotong progress. PPh 21. Potong siapa itu si pemberi kerja. Nah, artinya nanti akan mengurangi jumlah gaji atau pembayaran yang diterima oleh pihak pegawai. Kemudian untuk pemungutan pajak itu akan menambah besarnya jumlah pembayaran atas perolehan barang. Namun ada juga kasus di mana pemungutan dilakukan oleh pihak pembayar dengan mekanisme yang sama dengan pemotongan pajak. Jadi akan menambah besarnya jumlah nominal yang harus dibayarkan atas suatu transaksi. Nah, umumnya itu kita bisa temui di PPN, ya, pajak pertambahan nilai. Kalau kita belanja ke supermarket, di dalam struknya itu berapa jumlah yang kita beli, ya, kemudian nanti ditambah dengan PPN. Nah, itulah yang akan jumlah yang akan kita bayarkan. Lalu kalau di PPh itu ada PPh 22 yang dimana transaksi dengan bendaharawan atau pemerintah. Jadi yang melakukan pemungutan ialah pemerintah. Jadi di dalam transaksi tersebut nanti pemerintah yang memungut PPh 22-nya, kita hanya mau menerima bukti pemungutannya saja. Oke, next. Nah, dalam PPh 21 itu banyak dinamika kebijakan atau peraturan-peraturan gitu ya. Diawali dari tahun 2008 itu diatur di Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, Undang-Undang PPh. Kalau kita bicara pajak pasti kita harus berkaitan dengan undang-undang, lalu kemudian PMK, peraturan Menteri Keuangan, peraturan Dirjen Pajak gitu ya, dan peraturan pemerintah PP. Kemudian di 2009 muncul PP 68 tahun 2009 untuk PPh 21 berkaitan dengan pesangon, lalu 2010 PP 80 berkaitan untuk PPh 21 final untuk PNS. Lalu kemudian 2012 itu muncul PMK 162 berkaitan dengan kenaikan PTKP. Lalu di 2013 itu perubahan SPT masa 2021, PPh 21. Next. Kalau 2015 berubah lagi berkaitan dengan PTKP. PTKP itu penghasilan tidak kena pajak, gitu ya. Yang dimana itu yang berlaku sampai hari ini. Jadi PTKP itu berubah di tahun 2015, yang dimana per tahunnya adalah 54 juta, lalu per bulannya 4.500.000. Lalu kemudian di 2016 ada yang berlaku adalah PTKP di tahun 2016 gitu ya. Di PMK 101 garing PMK 010 2016 itu PTKP yang berlaku sekarang. Lalu di 2021 muncul ini Undang-Undang HPP ya, Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan pasca Covid, yang dimana dituangkan di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Lalu kemudian 2022 itu ada muncul PP 55 tahun 2022 terkait dengan juklaknya untuk pelaksanaan Undang-Undang HPP. Kemudian 2023 itu muncul PMK 66 tahun 2023 Perdana Menteri Keuangan berkaitan dengan PPh atas natura atau kenikmatan. Jadi kalau dulu natura atau kenikmatan itu bukan objek pajak, kalau berdasarkan PMK 66 ini sekarang natura atau kenikmatan itu ada batasannya yang nanti akan sebagai objek pajak dan ada juga yang dikatakan sebagai bukan objek pajak. Lalu kemudian PP 58 tahun 2023
berkaitan dengan penerapan tarif efektif rata-rata, ya THR PPh pasal 21. Lalu PMK 168 2023 berkaitan dengan Juklak PP 58. Dan di 2024 itu ada peraturan Dirjen berkaitan dengan elektronik bukti potong PPh 21. Next. Nah, ini aturan-aturan PP 58, jadi Bapak Ibu bisa share googling ya di Google kalau ingin mengetahui isinya seperti apa. Next. Cuklaknya juga ada gitu ya. Next. Nah, masuk pada pengertian dari PPh 21. Jadi definisi dari PPh 21 ini adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lainnya sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi subjek pajak dalam negeri. Ya, jadi pelakunya adalah subjek pajak dalam negeri. Itu berarti yang berkaitan dengan penghasilan, sehubungan dengan pekerjaan, maka akan dikenakan PPh 21. Tapi kalau subjek pajaknya adalah luar negeri atau wajib pajak luar negeri, maka itu diatur di pajak penghasilan pasal 26 ya, yang mengatur tentang pengenaan pajak bagi warga negara asing. Oke, next. Siapa pemotongnya? Gitu ya. Subjek PP 21 ini, pemotong PP 21 ini adalah pertama itu pemberi kerja. Siapa pemberi kerja ini? Ada orang pribadi, ada badan itu artinya perusahaan, lalu cabang, unit, gitu ya, dan lain-lain yang berkaitan dengan pembayaran gaji. Lalu kemudian yang kedua ada bendahara pemerintah, yang ketiga dana pensiun, yang keempat adalah orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, serta badan yang membayar honorarium, kemudian penyelenggara kegiatan yang membayar honorarium, hadiah atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada wajib pajak pribadi yang berkenaan dengan suatu kegiatan. Next. Nah, kalau tadi ada yang disebut dengan pemotong, ada juga disebut dengan bukan pemotong. Nah, bukan pemotong di sini adalah eh, di antaranya ada kantor perwakilan negara asing, kemudian organisasi-organisasi internasional, gitu ya, yang diatur dalam Kementerian Keuangan, yang tidak termasuk subjek pajak penghasilan, dengan syarat Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan. Dan tentunya ini karena kita punya asas timbal balik, gitu ya. Jadi ini dikecualikan atau bukan pemotong PPh 21. Beri kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang semata-mata mempekerjakan orang pribadi. Jadi mempekerjakan ART untuk melakukan pekerjaan rumah tangga. Nah, itu juga uh, bukan pemotong PPh 21 karena apa namanya, ART itu kan berkaitan hanya untuk pekerjaan di rumah tangga saja. Jadi itu tidak dipotong PPh 21 kecuali ART-nya melalui agen, ya, agen penyalur. Jadi itu urusan agen penyalur nanti yang akan memotong pajak penghasilan. Tapi kalau kita yang secara langsung, gitu ya, kebanyakan itu tidak memotong PPh 21 kepada ART. Next. Pihak yang dipotong PPh 21 ya tentu adalah pegawai yang terdiri dari pegawai tetap dan pegawai tidak tetap, penerima uang pesangon, pensiun, atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, kemudian bukan pegawai, dalam hal ini adalah seperti tenaga ahli, ya, kemudian pemain musik,
Oke, Leon. Nanti ya saya jawab ya, Leon ya. Nanti saya jawab. Terima kasih sudah bertanya. Kemudian distributor, perusahaan multi level marketing atau direct selling, kemudian peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan, kemudian mantan pegawai. Next. Pihak yang tidak dipotong PP 21 siapa? Tentu yang bukan warga negara Indonesia. Karena statusnya WNA, maka nanti yang dipotong adalah PPh pasal 26. Lalu di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya. Kemudian negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik. Seperti tadi perwakilan-perwakilan apa namanya organisasi-organisasi internasional. Next. Objeknya apa berarti? Objek PPh 21 ini ialah penghasilan yang diterima pegawai tetap. Baik itu penghasilannya teratur maupun tidak teratur. Teratur itu adalah berupa gaji tetap tiap bulan. Tidak teratur itu seperti bonus, gitu ya, tunjangan, kemudian uang pensiun, atau penghasilan sejenisnya, uang pesangon, uang manfaat, penghasilan tenaga kerja lepas seperti upah harian, mingguan, bulanan, kemudian imbalan kepada bukan pegawai, berupa honorarium, komisi, kemudian imbalan peserta kegiatan berupa uang saku, uang rapat, uang, uang honor, kemudian hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun. Next. Yang disebut dengan bukan objek PPh 21 ialah santunan asuransi dari perusahaan asuransi, gitu ya. Kemudian penerimaan dalam bentuk natura atau kenikmatan. Nah, ini tadi di PP 66 natura atau kenikmatan itu akan dikenakan PPh 21 tapi nanti tergantung aturannya di PP itu seperti apa, gitu ya. Tapi kalau natura yang di luar dari PP itu maka masih disebut dengan bukan objek PPh 21. Lalu kemudian ada zakat yang diterima dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan pemerintah dan sumbangan keagamaan. Kemudian ada beasiswa dan lain sebagainya. Next. Selain keempat jenis penghasilan di atas, dengan berlakunya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, terdapat 5 jenis natura atau kenikmatan yang dikecualikan dari objek PPh. Nah, ini yang tidak ada perubahan, gitu ya, dari adanya Undang-Undang HPP atau PP 66, gitu ya, yang dimana pertama adalah makanan dan bahan makanan, bahan minuman bagi seluruh pegawai. Lalu yang atur atau kenikmatan yang disediakan di daerah tertentu, lalu kemudian atur atau kenikmatan yang harus disediakan oleh pemberi kerja dalam pelaksanaan pekerjaan, lalu atur atau dan atau kegiatan yang bersumber atau dibiayai APBN, APBD, APBD desa, lalu natur atau kenikmatan dengan jenis dan atau batasan tertentu. Next. Nah, perhitungan PPh 21 itu ada unsur-unsurnya. Pertama adalah penghasilan teratur dan tidak teratur, gitu ya. Jadi teratur itu seperti gaji, gitu ya, yang terus-terusan, gitu ya. Kemudian tidak teratur itu eh, seperti tunjangan, gitu ya. Itu yang diterima sekali aja dalam 1 tahun. Kemudian ada BPJS Kesehatan, next. Ada BPJS Tenaga Kerjaan. Nah, dalam hal ketenaga kerjaan ini, jaminan kecelakaan kerja itu ternyata besarnya resiko kerja. Dia ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Semakin tinggi kelompoknya, maka resikonya semakin tinggi. Itu ya seperti kalau kita bekerja di pabrik korek, jadi penggalian tambang, nah itu risikonya tinggi. Maka preminya pun juga semakin tinggi, yaitu 1,74% dikali gaji 1 bulan. Kalau kelompok 1 itu 0,24% dikali gaji 1 bulan. Kemudian ada jaminan kematian, ditetapkan sebesar 0,30% dikali upah sebulan, gitu ya. Kemudian jaminan hari tua ditetapkan sebesar 5,70% upah sebulan, di mana terdiri dari 3,70% ditanggung perusahaan. Jadi kalau yang ditanggung perusahaan ini tidak menambah penghasilan, tidak mengurangi penghasilan, gitu ya.
Kemudian dan 2% ditanggung oleh pegawai. Jadi 2% ini yang menambah penghasilan. Next. Oke, yang bertanya nanti saya jawab ya. Kemudian biaya jabatan dan biaya pensiun, biaya jabatan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk perhitungan PPh 21 ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto, yang dimana setinggi-tingginya 500.000 sebulan atau 6 juta setahun. Saran biaya pensiun yang dapat menjadi pengurang adalah 5% dari penghasilan bruto atau setinggi-tingginya 200.000 sebulan atau 2.400.000 setahun. Iuran pensiun dan premi asuransi, iuran program jaminan pensiun dihitung sebesar 3%, yang terdiri atas 2% iuran pemberi kerja dan 1% iuran pekerja. Kemudian pemberi kerja wajib membayar iuran paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Kemudian pemberi kerja yang tidak memenuhi ketentuan pembayaran iuran dikenakan denda sebesar 2% setiap bulan keterlambat. Oke, Leon tadi bertanya, jika kita menggunakan jasa outsource, cleaning service and security dari PTA, invoice dari PTA dengan keterangan gaji karyawan bulan Desember dan jasa manajemen, kita harus memotong PP 21 atau 23 Pak atas tagihan dari PTA. Leon, untuk jawab pertanyaannya yang pertama itu dijawab ya, itu berarti harus memotong PPh 23 karena Leon berhubungan dengan perusahaan jasa outsourcingnya. Nanti untuk PPh 21-nya itu perusahaan outsource-nya yang motong. Gitu ya Leon. Lalu kemudian Dewa Ayu bertanya, apabila ada karyawan yang bekerja freelance di suatu PT konstruksi, apakah tetap dikenakan PPh 21? Tergantung kebijakan perusahaannya saja, gitu ya. Jadi perusahaannya mau memotong PPh 21 atau tidak, tergantung nanti juga dari jumlah eh, penghasilannya berapa. Kalau kalau menerapkan aturan yang baru sekarang dengan tarif efektif rata-rata, itu biasanya sih tidak ada yang dipotong gitu ya, karena nanti menyangkut dengan jumlah nominalnya gitu. Tapi kalau misalnya jumlah nominalnya itu sesuai dengan aturan, bisa kena di lapisan berapa, nanti itu akan dipotong sesuai dengan lapisan itu, jumlahnya berapa, kemudian tarifnya berapa. Jadi yang bertanya, Dewi, kalau pemberian kompensasi magang kepada mahasiswa dalam bentuk gaji sebagai beasiswa, apakah harus dipotong PPh 21? Siswa dalam bentuk gaji sebagai beasiswa. Maksudnya gimana? Gaji apa beasiswa? Kalau gaji ya potong PPh 21, kalau beasiswa ya tidak dipotong 21. Kemudian Leon lagi bertanya, untuk natur atau kenikmatan yang dikecualikan dari objek PPh 21, apakah nanti perusahaan bisa mengakui sebagai deductible expense di SPT tahunan badan di depan ya Pak, kalau nggak salah. Nah, untuk pertanyaan Leon yang kedua itu bisa, gitu ya. Yang dikecualikan dari objek PPh 21 berarti misalnya untuk pemberian makan untuk seluruh karyawan. Nah, itu nanti itu bisa dianggap sebagai deductible expense di SPT tahunan badan. Agus Salim, hal apa saja yang masuk kategori pekerjaan bebas? Pekerjaan bebas itu ya seperti sebagai berwirausaha gitu ya, berbisnis gitu ya, atau pekerjaan yang lebih dari satu penghasilannya ya, maksudnya dari situ. Oh iya benar. Iya, di sini aja nggak apa-apa. Sebentar ya teman-teman.
Oke, selanjutnya tadi Agus Salim itu tadi ya masuk pekerjaan bebas. Jadi ya artinya dia tidak sebagai pegawai, gitu ya, tapi berwirausaha atau memiliki pekerjaan lebih dari satu, gitu ya, penghasilannya lebih dari satu. Kemudian WPOP mempekerjakan 10 orang cleaning service dengan durasi kontrak kerja dari salah satu instansi pemerintah selama 12 bulan. Nah, rata-rata upah per orang per bulan itu 500. Maka tetap dilaporkan SPT masa PP21 dan SPT tahunan PP21 tetap, gitu ya. Tetap dilaporkan apapun hasilnya, gitu ya. Jadi kalau misalnya hasilnya ternyata yang dilaporkan atau yang dipungut itu nihil, maka kita hanya wajib lapor saja. Berikut juga untuk SPT tahunan PPh pasal 21-nya. Itu juga tetap dilaporkan seperti itu. Apa bedanya Sylvie? Apa bedanya biaya pensiun dan iuran pensiun? Iuran pensiun berarti iuran sudah 5 tahun pas masih kerja. Oke, sebentar ya. Baik, Bapak. Ini saya baru sampai di tempat tujuan. Oke, kemudian tadi pertanyaannya siapa tuh? Oh, oke, kemudian kalau pemberian tadi biaya pensiun sama iuran pensiun. Biaya pensiun itu adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Kalau iuran itu mau ke hotel? Ya. Oh, situ ya? Ya. Kasih ya. Bapak lurus, nanti belok kanan ya, Pak? Oke, kasih. Nah, eh, biaya iuran pensiun adalah iuran yang dibayarkan oleh eh, perusahaan atau apa orang pribadi atau karyawan itu ya yang di mana bisa dibayarkan sendiri atau dipotong oleh perusahaan. Kemudian selanjutnya seorang konten kreator yang memiliki penghasilan tidak tentu tiap bulan apakah kena PPh 21. Konten kreator itu nanti akan lapor PPh 21-nya atau penghasilannya sebagai konten kreator bukan di PPh 21 bulanan, tapi biasanya nanti itu dilaporkan di SPT PPh pribadi tahunan, gitu ya. Jadi apa namanya berbeda karena konten kreator kan, nah itu salah satu konten kreator itu adalah salah satu bentuk pekerjaan bebas, gitu ya. Pekerjaan bebas yang apa namanya, di mana nanti penghasilannya itu dilaporkan bisa setahun sekali nanti dilaporkan di SPT PPh orang pribadi tahunan. Lalu kemudian eh, apabila ada pekerja di suatu perusahaan CV tapi bukan pegawai tetap, apakah potong PPh 21 dan bagaimana pelaporan SPT-nya? Dia tetap dipotong PPh 21 walaupun dia bukan pegawai tetap, tapi kan kita memberikan penghasilan, maka nanti itu tetap dipotong PPh 21. Ya, dan dilaporkannya adalah tetap pelaporannya di SPT bulanannya, di SPT PPh 21 bulanan perusahaan. Lalu kemudian izin bertanya, hal-hal apa saja masuk kategori pekerjaan bebas tadi udah. Kemudian OP untuk pekerjaan spesial itu. Pekerjaan bebas ya bisa akuntan, dokter, itu masuk pekerjaan bebas kalau Anda sebagai akuntan.
Ini ini ya. Kemudian zakat apa bisa dijadikan pengurang penghasilan? Bisa kalau misalnya zakatnya itu dibayarkan di eh, apa namanya badan amil zakat. Oke, kemudian tapi kalau dibayarkannya bukan di badan amil zakat itu nggak bisa ya, karena kan kalau dari Basnas itu nanti dikasih buktinya, itu bisa sebagai pengurang. Kemudian, oke, saya lanjutkan lagi teman-teman. Kemudian, terus, bentar ya. Oke, saya udah sampai di tempat tujuan. Aduh. Oke, baik, saya lanjutkan. Izin Pak, kalau penghasilan semua karyawan di PT KP, berarti cukup dilaporkan di masa Desember aja ya Pak. Ini siapa? Triani. Ya betul. Nanti itu di masa Desember, nanti iuran BPJS tenaga kerja yang dibayarkan perusahaan itu dimasukkannya di premi asuransi yang dibayarkan pemberi kerja. Kalau untuk BPJS Kesehatan, bakal dimasukkan juga Pak. Ya dimasukkan juga, gitu ya, untuk apa namanya premi asuransi dan BPJS Kesehatan itu ikut masuk. Bu Astri izin bertanya jika CVA adalah non PKP, namun gaji karyawan memenuhi syarat pemotongan PK 21 dengan skema THR, apakah tetap potong atau tidak? Sebetulnya ya harusnya perusahaannya itu motong gitu ya. Nah, agar bisa motong maka harus PKP dulu. CV-nya harus PKP dulu. Karena kalau nggak PKP nanti lapornya gimana? Gitu ya. Kan syaratnya itu adalah PKP terlebih dahulu. Kemudian mau tanya Pak Deviana, jika karyawan tetap per bulan, April keluar dari PTA dan bekerja di tempat baru di PTB, jika PTA menggunakan Bupot bulan Januari April, PP21 di akhir tahun 2025, PTB juga menggunakan Bupot di bulan Mei, Desember, juga menggunakan Bupot di akhir tahun 2025. Jadi untuk melaporkan SPT, jadi untuk melaporkan SPT 21 itu yang dilaporkan betul. Kedua-duanya, Devian. Karena kan dari pemberi kerja yang berbeda. Gitu ya. Masa keduanya mekanisme pelaporan SPT 21 di Maret 2006 itu seperti apa ya Pak? Tinggal di input saja. Jadi nanti tinggal di bagian apa e-filing itu apa namanya kita inputkan pemotongan pajak dari pihak lain atau pemberi kerja. Gitu ya, nanti tinggal di input.
Izin pertanyaan untuk pelaporan SPT PP21 ketika telat, dendanya itu berapa persen ya Pak? Kalau nggak salah, setahu saya 100.000. Nah itu udah dijawab tuh, sama ide bagus. Terima kasih. Biaya jabatan berarti bisa jadi tambahan PTKP Pak ya? Biaya jabatan berarti bisa jadi tambahan. Bukan, biaya jabatan itu adalah biaya yang mengurangi penghasilan bruto. Jadi bukan menambah PTKP. Tapi posisinya biaya jabatan itu adalah tersendiri adalah mengurangi penghasilan bruto. Jadi sebelum kita untuk mendapatkan penghasilan neto itu adalah penghasilan bruto dikurangi biaya jabatan, barulah nanti dapat penghasilan neto. Untuk pelaporan PPh 21 maksimal di tanggal berapa ya Pak? Via Cortex. Untuk PP 21 sih sebetulnya secara administrasi ya nggak ada perubahan gitu ya. Tetap tanggal 10 di bulan berikutnya. Izin bertanya Pak, ini siapa Unika untuk benar-benar menangani penyediaan driver sesuai dengan pengawasan transportasi selama perjalanan ke perusahaan logistik. Saya perlu mengajukan tagihan untuk perusahaan logistik tersebut. Apakah benar? Saya mengajukan invoice DPT ke PPL pada perusahaan logistik untuk logistik membayar dan melakukan perkahwinan tiga sebesar 2% dari laporan. Apakah pertanyaan yang di atas benar? Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah bisa perusahaan saya memberikan tagihan yang sifatnya reimburse kepada perusahaan logistik tersebut? Reimburse BBM, reimburse tol, reimburse BBM, apakah reimburse BBM harus PPN juga dan pembayarannya dipotong? Kalau reimburse kayaknya saya rasa sesuai dengan bukti saja, gitu ya. Namun nanti kena PPh 23. Dan untuk drivernya sendiri, apa saja menjadi objek PPh 21? Apakah semua yang transfer ke driver tersebut di dalamnya ada fee untuk driver, solar, tol, itu hanya fee saja. Yang bisa jadi objek PPh 21 itu yang mana memang menambah penghasilannya. Kalau yang menambah penghasilannya hanya fee saja, ya berarti ya fee-nya saja. Kalau solar PKBM itu masuk menambah penghasilannya si driver, ya berarti itu juga bagian dari kena PPh 21. Dan Rizky Adila, izin bertanya Pak, di perusahaan tempat saya bekerja terdapat direktur dan komisaris yang merupakan pemegang saham perusahaan. Yang berarti ada kewajiban melaporkan menetapkan PPh atas dividen yang diterimanya dengan tarif 10%. Setelah saya telusuri lebih lanjut berdasarkan PMK, penghasilan atas dividen tersebut dapat dibebaskan dengan tarif 10% tersebut apabila diinvestasikan minimal dalam jangka waktu 3 tahun serta membuat laporan realisasi investasi. Pertanyaannya, apabila direktur komisaris tersebut memutuskan untuk berinvestasi dalam bentuk tabungan di bank, apakah ada dokumen bukti investasi seperti nomor rekening, dengan buku tabungan yang perlu dilampirkan dalam pelaporan PPh, serta ada syarat lain yang harus dipenuhi untuk mendapatkan pembebasan PPh dividen. Betul sih sebetulnya berdasarkan PMK yang Resi sebutkan itu, PMK 18/2021 pasal 370, mereka dibebaskan pengenaan tarif 10%. Itu apabila diinvestasikan minimal dalam jangka waktu 3 tahun. Kita membuat laporan investasi. Nah, bergantung kalau bentuk tabungannya itu tabungan bagian dari tabungan perusahaan, atas nama perusahaan, ya bisa nanti itu dilampirkan saja apa buktinya, gitu ya, bukti buku tabungannya atau rekening korannya, gitu ya. Tapi kalau misalnya itu di buku tabungan bukan nama perusahaan, nah itu nggak bisa, kan nanti dikiranya itu pembagian dividen, ya. Kemudian Pak, kalau misal kita ada dua pekerjaan, misalnya satu pegawai tetap, satu perusahaan, yang satu freelance, untuk perhitungan dan pelaporannya gimana ya Pak? Biasanya kan kalau yang pegawai tetap udah potong dari pihak perusahaan. Nah kalau seperti pertanyaannya siapa nih iPhone, itu dua pekerjaan berarti yang dari perusahaan itu nanti apa kita tinggal input bukti potongnya, kemudian yang freelance-nya tinggal ditambahkan saja di apa namanya di SPT tahunan, SPT PPh tahunan.
Kemudian Bapak izin bertanya, jika direktur memberikan utang untuk dana operasional, choice belum terbayarkan, apa benar harus ada bunga yang kenaikan PP satu? Ada namanya kas perusahaan memang sedang berkurang. Untuk olah, pertanyaan olah ini apa? Setahu saya tidak perlu ya dikenai PPh satu, namun nanti olah bisa ditanyakan kembali di materi PPh badan ya atau akuntansi pajak. Jadi itu akan dijelaskan lebih jelas. Kemudian Agni izin bertanya jika saya mengaktifkan kembali NPWP di Desember akhir 2024 dan mulai bekerja di Januari 2025 untuk lapor PP 21 OP-nya mulai kapan, Pak? Ya lapornya berarti ya sesuai dengan kapan diaktifkannya. Berarti itu ya yang 2024-nya nanti lapor untuk tahunan saja. Ya walaupun hasilnya juga nihil nanti itu dilaporkan saja. Kristi, waduh, pertanyaannya Kristi ini PPN. Nanti ya itu dibahasnya di materi PPN. Kemudian ledger, Pak untuk pegawai yang gajinya di bawah PTKP harus dibuatkan bukti potong atau tidak? Ya kalau ada yang dipotong pajaknya ya harus dibuat. Gitu ya. Kalau tidak ada ya tetap sebetulnya harus dibuatkan dalam arti nanti bukti potong gitu ya. Apapun hasilnya walaupun nol nihil ya tetap aja dibuatkan gitu ya. Izin bertanya untuk pelaporan PPh 21 maksimal di tanggal berapa ya Pak? Ya PPh 21 masih sama ya, tidak ada perbedaan. Namun kalau untuk berkaitan dengan Cortex itu kan hanya apa namanya aplikasi baru. Untuk pelaporannya ya sesuai dengan yang sudah berlaku sebelumnya gitu ya. Pelaporan batasnya tanggal 20, kalau pembayaran tanggal 15. Itu udah dibantu jawab sama Lina dan Leon. Terima kasih. Siapa ini? Ayu. Jika karyawan menerima bukti potong PP 21 atas tahun 2024, apakah wajib melaporkan bukti potongnya? Ya wajib dong. Dilaporkan saja di SPT tahunannya. Tapi karyawan ini belum sebelumnya tidak memiliki NPWP. Oh, kalau nggak punya NPWP ya apa yang mau dilapor? Gitu ya. Maka harus buat NPWP dulu. NPWP. Nah itu nanti bisa ditanyakan ke apa namanya. Tapi setahu saya kapanpun kita buat NPWP, nanti di dalam DJP online itu kita bisa pilih kok tahun lapornya mau tahun berapa. Gitu ya. Dicoba saja. Tapi kalau misalnya nggak bisa, ya berarti nanti Ayu bisa ke KPP. Tapi setahu saya sih bisa ya, karena di dalam DJP online itu untuk pelaporan SPT itu bisa dipilih mau lapor SPT tahunan tahun berapa. Olah yang izin bertanya jika direktur memberikan utang untuk dana operasional. Nah itu udah dibantu jawab sama Lina. Ya kalau berikannya kepada PT berbentuk PT maka PT akan memotong PPh 23 bunga 15%. Pertanyaannya Anggal, nah itu sudah dijawab sama Gabriela, gitu ya. Terima kasih Gabriela sudah bantu jawab. Betul ya, jadi mengurangi penghasilan brutonya dan pengaruhnya berpengaruh jumlah tarif pajak THR. Nominal gaji langsung dicantumkan yang bersih saja saat laporan. Nah, untuk pegawai yang gajinya di bawah PTKP harus dibuatkan bukti potong atau tidak? Tetap dibuatkan. Ya, terima kasih Luna. Meski adalah izin bertanya lagi Pak, karyawan di perusahaan tempat saya bekerja memiliki penghasilan di bawah PKP, perusahaan tetap wajib membuat bukti potong. Ya, tetap membuat meski walaupun hasilnya nihil, gitu ya.
Apabila perusahaan belum pernah melaporkan sebelumnya karena baru memiliki status accounting pajak, apakah terlambat sebelum pajak? Tentu nanti akan dikenakan denda, tapi dendanya biasanya nanti dikirimkan melalui STP, surat tagihan pajak yang berkaitan dengan denda. Jadi nggak saat itu juga, tinggal nunggu STP aja. Mulai izin bertanya jika ada freelance atau pekerja bebas yang tidak mau dipotong pajak, bagaimana ya Pak? Kan merasa belum sampai PKP, padahal tenaga kerja lepas memang harus dipotong pajak 2,5%. Berapapun penghasilan, berapapun penghasilan. Kalau dibuat repot, bagaimana kalau sudah kumpul nggak? Ya harus, kalau berdasarkan aturan ya tetap aja dibuatkan, gitu ya. Kalau dia merasa belum mau sampai PKP itu kan perasaannya dia. Nanti kan perusahaan bisa memberikan informasi aturannya. Jadi pegangannya aturannya saja diinformasikan. Saya izin bertanya, bahwa saya punya dua penghasilan dari dua PT, total 300 juta per tahun dari dua perusahaan tersebut. Tapi beliau banyak banget terima pajak masukan pembelian dan lain-lain. Berdasarkan coverage PT tahunan, bagaimana ya? Pajak masukan tersebut tidak menjadi masalah atau tidak mempengaruhi SPT tahunan? Kalau untuk pajak masukan itu berarti itu nanti berkaitan dengan pelaporan SPT PPN. Tapi kalau untuk yang penghasilan ya itu untuk di SPT tahunan penghasilannya saja. Oke ya, saya lanjutkan lagi ya. Next. Silahkan next. Ya, itu penghasilan tidak kena pajak, itu yang berlaku adalah 54 juta dengan status TK 0, ya, tidak kawin, tidak ada tanggungan. Lalu yang paling tinggi adalah PTKP itu K3, kawin tanggungan 3, 70 juta, atau kawin istri berpenghasilan punya tanggungan 3, yaitu totalnya 126 juta. Maksimal tanggungan itu 3, gitu ya, 3 anak. Kemudian apa namanya yang bisa ditanggung adalah keluarga sedarah dan keluarga semenda. Keluarga sedarah berarti anak, gitu ya, ayah ibu, ya, sedarah garis lurus vertikal. Ya, kalau semenda itu ada seperti anak tiri, anak angkat, gitu ya, atau mertua, karena berkaitan dengan hubungan pernikahan. Next. Kemudian selanjutnya adalah penghasilan yang dikenakan pajak dari pegawai tetap, kemudian pegawai tidak tetap, pegawai penerima pensiun, dan bukan pegawai. Next. Kemudian pembulatan penghasilan kena pajak, kalau di pajak itu dibulatkannya ke bawah. Gitu ya. Jadi misalnya 98.870.432, maka dibulatkan jadi ke bawah. Jadi apa? 000. Kemudian tarif PPh pasal 17, ya ini yang berlaku tarif untuk PPh pasal 21, ya. Maksudnya adalah tarif PPh pasal 17 ini adalah tarif PPh pasal 21 yang berlaku di Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, itu ada di pasal nomor 17, yang dimana tarif progresif, gitu ya. Yang berlaku juga adalah tarif berdasar pada Undang-Undang HPP, yang dimana itu ada perubahan. Jadi 0 sampai 60 juta 5%, 60 sampai 250
15%, kemudian 250 sampai 500 juta 25%, 500 juta sampai 5M 30%, dan lebih dari 5M itu 35%. Nah, perbedaannya adalah sekarang 5 lapis, gitu ya. Kalau dulu cuma sampai 5 miliar, kalau sekarang lebih dari 5 miliar. Kalau dulu adalah di atas 500 juta, kalau sekarang lebih dari 5 miliar. Maksimalnya dulu 30%, sekarang 35%. Next. Nah, ini skema perubahan PPh 21 pegawai tetap ya, menggunakan THR. Saya langsung ke contoh saja, nanti ini bisa dibaca, dilihat, sudah sangat-sangat komprehensif. Saya tuliskan di sini. Next. Jadi THR itu next, itu berdasar pada PTKP. Next. Jika ada karyawan, Pak Hartanto, ada belum menikah tapi menanggung ayah ibunya, apakah bisa diajukan ke TK2? Jika iya, ada dokumen yang harus dicantumkan. Iya, bisa. TK2, nanti pakai kakak. Ya. Tapi kakaknya jadi kepala keluarga adalah si karyawan tersebut. Kemudian Kanza 0 sampai 60 juta yang kena 5% setelah PTKP. Iya, yang kena 5%, 15, 25, 30, 35 itu adalah setelah PTKP atau adalah yang disebut dengan penghasilan kena pajak, PKP. Ya, jadi penghasilan itu dikurangi PTKP, maka nanti didapat PKP, penghasilan kena pajak. Ini bertanya Pak, kalau pemberian kompensasi magang pada ini sudah. Perusahaan membuat kontrak dengan mahasiswa magang yang imbalan berupa beasiswa pendidikan. Kalau beasiswa ya kontraknya beasiswa maka bebas pajak. Siapa ini? Triani. Kalau masih ada perpanjangan dan masih bisa menggunakan 0,5%, nggak apa-apa. Gunakan saja 0,5%. Tapi kalau menurut saya, coba aja dihitung-hitung Triani, itu akan lebih kecil mana bayarnya dengan PPh apa dengan tarif progresif apa eh, tarif 0,5%. Oh, sebetulnya memang saya lakukan seperti ini kok Alana, nggak ada masalah. It's fine aja, gimana saya aja ya. Tapi terima kasih masukannya. Karena selama ini ya memang seperti ini kok saya. Oke, saya lanjutkan. Next. Ya, sekali lagi ya. Jadi tidak ada yang perlu dibingungkan karena yang saya sampaikan juga pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan PPh 21. Yang pun di luar PPh 21 kan tidak saya jawab. Gitu ya, itu yang pertama. Yang kedua, saat saya menyampaikan pertanyaan, itu materi saya berhentikan. Jadi saya sampai mana tadi, saya berhenti di situ, saya jawab pertanyaan. Gitu ya, jadi tidak ada yang perlu dibingungkan. Kemudian juga setelah pertanyaan selesai, saya juga melanjutkan materi saya. Oke, terima kasih masukannya. Kemudian tarif pemotongan pajak PPh 21, ini yang berlaku sekarang, eh, tarif efektif bulanan, gitu ya, TR, itu tarif efektif bulanan itu ada 3 kelompok. Jadi dia dikelompokkan menjadi 3, TRA, TRB, TRC. Nah, berdasarkan apa Pak dibaginya TR ini, kelompok A, B, C? Dia berdasarkan PTKP. Jadi penghasilannya itu, pengenaan tarif pajaknya itu masuk kelompok A, B, C tergantung dengan
PTKP-nya berapa. Dia ada di PTKP yang mana. Gitu ya. Jadi PTKP yang TRA itu adalah PTKP TK0 54 juta, kemudian TK1 dan K0, kemudian TRB itu TK2 dan K1 63 juta, dan TK3 dan K2 67,5 juta. Kemudian TRC itu K3 72 juta. Lalu kemudian tarif efektif harian itu eh, penghasilan bruto hariannya apabila kurang atau sama dengan 450.000, maka THR hariannya 0%. Kalau lebih dari 450.000 sampai 2,5 juta itu 0,5% dikali penghasilan bruto. Oke, next. Jadi bedanya apa sih Pak? THR dengan yang sudah-sudah sebelumnya. Jadi THR ini adalah menyederhanakan dalam pemotongan pajak. Jadi di sini Anda bisa lihat ya, ada tabel misalnya TRA kelompok A dengan PTKP TK0 54 juta, TK1 dan K0 58,5 juta. Jadi nanti lihat aja penghasilannya sebulan. Misalnya penghasilannya sebulan adalah 6.300.000. Maka 6.300.000-nya itu langsung 6.300.000 berarti masuk di kolom nomor 4 gitu ya, yaitu tarifnya sebesar 0,75%. Jadi langsung saja 6.300.000 dikali 0,75%. Jadi memudahkan pihak pemberi penghasilan untuk memotong pajak. Langsung saja dari penghasilan bruto dikalikan tarif efektif rata-rata. Nah, nanti itu adjustment-nya, penyesuaiannya di mana Pak? Ya barulah kita melakukan adjustment penyesuaian itu ada di bulan Desember. Ya. Untuk bulan Januari sampai bulan Novembernya itu bisa langsung menggunakan tarif efektif rata-rata. Oke, next. Ini yang B, gitu ya. Kalau yang B itu dimulai dari 6.200.000 startnya. Gitu ya. Kalau yang tadi yang C, yang A itu dari 5.400.000. Kemudian yang C, next, itu dimulai dari 6.600.000 dan seterusnya. Gitu ya. Jadi intinya adalah dengan TR ini atau peraturan yang baru ini, ya kita motong pajak karyawan kita tiap bulan itu mudah saja, langsung saja penghasilan brutonya berapa dikalikan tarifnya. Berapa tarifnya, dia masuk golongan kelompok berapa, PTKB berapa, kemudian nominalnya berapa, nanti itu tarifnya berapa. Misalnya ternyata dia nominalnya 115 juta. Penghasilan bruto 115 juta sebulan, ya dipotongnya berarti pajaknya 25%. Ini langsung saja 115 juta di apa kali 25%. Next. Nah ini contoh. Ini contohnya Tuan R bekerja pada perusahaan ABC yang memperoleh gaji 10 juta serta membayar iuran pensiun sebesar 100.000 per bulan. Tuan R menikah dan tidak memiliki tanggungan. PTKP-nya K0, menikah tapi tidak punya tanggungan. Maka kalau menggunakan perhitungan apa namanya sebelum berlaku TR, maka kita lihat ini perhitungan bulan saat ini, ya. Gaji 10 juta, biaya jabatan 5% kali 10 juta, kemudian iuran pensiun, maka penghasilannya itu sebulannya 9.400.000. Kemudian penghasilan itu setahunnya dikalikan 12%, dua kalikan 12 bulan, dikalikan 12 untuk setahun, 112.800.000. Kemudian dikurangi PTKP setahunnya, K0, 58.500. Maka penghasilan kena pajak setahunnya adalah 54.300.000. BPA 21 terutangnya 5% dikali 54.300.000, yaitu 2.715.000. Yang dimana artinya bulan Januari sampai Desember itu dipotong 2.715.000 dibagi 12, 226.250. Lalu kita lihat ke sebelah kanannya, apabila kita menggunakan aturan yang baru, ya TR, maka penghasilan dengan 10 juta
itu langsung dikalikan 2% untuk bulan Januari sampai November. Berarti tiap bulannya 200.000. 200.000, 200.000 dipotong setiap bulan. Namun untuk bulan Desembernya itu barulah kita hitung seperti perhitungan yang sebelah kiri. Nanti sudah dapat tadi 2.715.000 setahun dikurangi 11 kali 200.000. Nah, sama dengan 515.000 lah PPh 21 yang dibayarkan bulan Desember. Artinya nanti di bulan Desember dengan tarif efektif rata-rata ini dia jauh lebih besar dibanding yang sudah dibayarkan atau dipotong di bulan Januari sampai November. Oke, kemudian next. Nah, ini juga ada contoh pegawai tetap. Nah, ini bisa dilihat ya, ada tabel. Ini yang lebih komprehensif. Ya, penghasilan dari Januari sampai Desember dengan gaji, tunjangan, tunjangan hari raya, bonus, uang lembur, premi JKK dan JKM, penghasilan bruto, tarif efektif bulanan kategori A, dan PPh 21. Jadi bisa terlihat di sini. Jadi untuk Januari sampai Novembernya langsung dikalikan dari penghasilan bruto dikalikan tarif efektif rata-rata, tergantung dengan jumlah berapa nominal penghasilan brutonya, maka tarif efektif rata-ratanya itu juga berubah-ubah. Lalu di bulan Desembernya itu tidak ada, kosong, karena barulah diperhitungkan seperti perhitungan yang seharusnya, gitu ya. Maka didapatlah di bulan Desember itu pajak penghasilan yang harus dipotong di bulan Desember itu adalah 14.595.000. Oke, next. Kemudian ini ada juga contoh PNS, gitu ya. Ini yang PNS. Kalau untuk PNS itu yang bulan Desembernya ditanggung oleh pemerintah sebesar 619.000, kantor pelayanan pemerintah A wajib memberikan bukti potong PP 21 untuk tahun pajak 2024 kepada Tuan A paling lambat akhir bulan berikutnya setelah masa pajak terakhir, yaitu akhir bulan Januari 2025. Sama saja untuk PNS, cuma nanti bedanya PNS itu ada yang ditanggung oleh pemerintah, ya, itu tidak mengurangi penghasilan. Kemudian next, ini ada pegawai tetap ya yang dia itu TK 0, penghasilan bulan Agustus itu 51 juta sekian. Kebijakan perusahaan menanggung PP 21 seluruh karyawannya, maka yang ditanggung oleh perusahaan merupakan penggantian dalam bentuk kenikmatan bagi Tuan G dan dalam masa pajak bersangkutan dan merupakan objek pemotongan PPh 21. Dalam hal besarnya penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh Tuan G pada masa pajak bersangkutan dihitung secara full gross up. Penghasilan bruto Tuan G menjadi dasar pengenaan pemotongan PPh 21 sebesar 65 juta sekian. Jadi kalau mau ditanggung perusahaan itu di gross up terlebih dahulu, yang artinya nanti
itu apa ada tambahan tunjangan pajak gitu ya, sehingga nanti yang diterima oleh si take home pay Tuan G itu adalah sebesar dengan nominal gajinya yang sebenarnya. Next. Kemudian ada contoh pegawai tetap yang masih memiliki kewajiban pajak subjektif pada saat berhenti bekerja pada tahun berjalan. Ya, next. Nah, ini ya contoh perhitungan PP21 masa pajak terakhirnya. Nah, yang ini sebelah kiri adalah sebelum PMK 168 berlaku, sebelah kanannya setelah PMK. Jadi perbedaannya terlihat berdasarkan status PTKP TK0 dan jumlah penghasilan bruto sebulan 17.500.000, PP21 penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan D untuk masa pajak Januari-Juli 2024 dilakukan dengan menggunakan tarif efektif kategori A, yaitu dengan tarif sebesar 8%. Jadi langsung 8% dikalikan 17.500.000, 1.400.000 per bulan. Next. Nah, ini banyak ya contoh-contoh ya teman-teman. Ini saya sudah buatkan contoh-contoh sekomprehensif mungkin agar mudah dipahami dan dimengerti. Ya, next. Ini juga ada contoh yang bukan pegawai atau dokter, gitu ya. Nah, ini perhitungannya seperti apa. Kalau dokter itu biasanya aturannya itu 50% dari penghasilan jasa dokternya yang menjadi dasar perhitungan. Next. Kemudian untuk pegawai tidak tetap juga ada yang jumlahnya kurang atau sama dengan 2.500.000 sehari. Kemudian yang tidak dibayar bulanan dengan jumlah 2 juta, lebih dari 2.500.000 sehari. Oke, next. Nah, untuk pegawai tidak tetap itu di sini ada contohnya ya. Jadi berapa penghasilan brutonya? Nanti langsung saja dikalikan dengan tarif efektif bulanan. Dia tergantung apa PTKP-nya. Dia TK0 berarti ya masuknya kategori A. Nanti itu apa tarifnya adalah berdasar dengan jumlah penghasilan yang diperolehnya. Oke, next. Kemudian untuk peserta kegiatan, nah ini untuk peserta kegiatan tadinya sebelum PMK 168 itu berlaku, maka itu penghasilan bruto menjadi DPP dikalikan 5%. Gitu ya. Tapi setelah PMK 168 berlaku, itu penghasilannya diperhitungkan gitu ya, bagaimana penghasilan bruto sebagai pegawai tetap, kemudian penghasilan bruto dari kepesertaan atas kegiatan, kemudian total penghasilan brutonya berapa, sudah status PTKP-nya, TR-nya, kemudian baru dihitung dengan TR. Jadi kelihatan berbedanya gitu ya. Kalau tadi hanya berdasar pada jumlah hadiah atas sebagai peserta kegiatan, kalau PMK yang berlaku yang baru ini dengan ETR itu keseluruhannya. Jadi ditambahkan dengan penghasilannya sebagai pegawai tetap, kemudian ditambahkan juga dengan apabila dia mendapatkan sebagai mendapatkan hadiah sebagai peserta kegiatan atau apapun lah selain dari penghasilan sebagai pegawai tetap. Next. Nah, ini ada contoh mantan pegawai yang menerima penghasilan tidak teratur gitu ya. Itu sama menghitungnya kalau dulu itu progresif gitu ya, kumulatif. Kalau sekarang itu adalah per penerima penghasilannya setiap bulan aja. Setiap bulan 5%, setiap bulan 5%. Kalau dulu dikumulatifkan. Jadi sehingga nanti dia naik-naik terus tarifnya. Oke, next.
Nah, penyetoran PPh satu batas setor PPh satu itu eh, masih sama gitu ya. Eh, Diatur di PMK 242 nomor 4 apa 242 PMK 03 2014 yang dimana paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Untuk pelaporannya tanggal 15 bulan berikutnya. Next. Ya ini untuk pelaporannya ya dilaporkan di DJP online. Next. Ya, ini terus bisa nanti ini dibaca gitu ya. Next. Terus next. Ya, terus terus ya. Nah, itu ya. Jadi materi ini insya Allah sangat komprehensif ya, jadi tidak mudah, tidak sulit untuk memahaminya. Saya sudah berikan contoh sekomprehensif mungkin dan mudah dipahami dan dicerna. Ya. Kemudian pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, tadi ada pertanyaan. Yani, izin bertanya, setelah berlakunya TR, tidak ada pilihan kode untuk Bekom tidak merangkap pegawai tetap, tetapi dapat gaji teratur. Untuk sekarang masuk mana ya Pak? Pak akan masuk ke pegawai tetap, kalau dulu itu ada di kode 10 ya. Kalau sekarang itu, kalau tidak ada kode Dewan Komisaris, maka masuk ke pegawai tetap. Dan untuk seorang istri yang bekerja, suami juga bekerja, uang misalnya, antara satu istri kami. Untuk status istri itu tetap statusnya itu TK 0 gitu ya, yang suaminya baru K0. Berbeda cerita kalau misalnya suaminya tidak bekerja, dinyatakan memang benar-benar menganggur, maka nanti itu status istrinya baru bisa jadi K0. Perhitungan PP21 ditanggung perusahaan. Kalau ditanggung perusahaan itu sebetulnya sama aja ngitungnya Pak, nggak ada bedanya. Ya, cuma nanti nominal PPh satu pajak PPh 21 bulanannya itu atau tahunannya itu yang dibayarkan oleh perusahaan. Jadi tidak mengurangi eh, nominal gaji karyawan. Untuk pengurangan PTKPK 2 misalnya kalau sudah masuk di laporan seperti istri, suami dan sebagainya tidak harus menggunakan PTKPK 2. Harusnya di istri tidak dikurangi PTKP K2, istri itu TK 0. Yang dikurangi K2 itu adalah di suami saja. Untuk Rizky Adila, untuk pelaporan SPT tahunan PP21 OP penghasilan lebih dari 60 juta, apakah wajib melaporkan pengeluaran? Kalau punya harta, dilaporkan saja di bagian harta. Gitu ya. Jadi, eh, ya kalau bisa ya berturut-turut. Setiap tahun ada. Kalau memang belum pernah ya berarti mulai saja dari kapan mau mulai melaporkan harta. Gitu ya. Ridi, Cortex itu aplikasi ya, bukan PPh 21 konteksnya, tapi aplikasi. Semua ada di situ. Ya, jadi nanti itu materinya lebih komprehensif. Fevi ya, nanti itu PPT-nya. Silakan nanti dikasih panitia PPT-nya ya. Kemudian DPP, dasar pengenaan pajak, Linda. Ya. Pak izin bertanya, apakah status PTKP tidak boleh diubah dalam setahun?
Sebetulnya bisa-bisa saja dirubah asal ada dasarnya aja. Kalau memang dia menikah punya tambah tanggungan, ya berarti harus dilampirkan apa yang menjadi bukti itu berubah. Kalau yang dibayarkan perusahaan, ya nanti bisa jadi deductible expense di sisi perusahaan. Oke, baik, Lidi. Nanti saya apa lampirkan ya, karena memang Cortex itu belum masuk dalam bahasan di sini ya kan, karena kan konteksnya di sini PPh output. Jadi keseluruhan Cortex itu kan juga isinya bukan bahas PPh satu aja, tapi semua menyangkut ada terintegrasi di situ. Nanti saya lampirkan saja materinya. Kalau non PKP, kalau dia non PKP harusnya dia apa namanya tidak perlu melapor PPh satu gitu ya. Tapi kalau sudah karyawannya banyak, kemudian bisnisnya sudah sustain, ya harusnya dia udah PKP gitu ya. PPh satu dan 25, PPh satu itu adalah berkaitan dengan pemotongan gaji, penghasilan atas sebagai karyawan atau penghasilan atas gaji. Kalau PPh lima itu adalah angsuran PPh, ya, angsuran PPh yang dibayarkan oleh perusahaan setiap bulan, atau WP orang pribadi yang sudah pengusaha kena pajak yang di setiap bulan. Tuh, Lina udah menjawab. Ya. Sebetulnya kalau untuk sesuai aturan sih setiap tahun aja berubahnya. Gitu ya. Tapi kalau untuk tahun itu mau dirubah, ya sebetulnya bisa-bisa saja. Teman kan apa buktinya jelas, nanti itu kita datang ke KPP. Tapi kalau mengikuti aturan sih, biasanya di awal tahun kita. Oke, kemudian bagaimana jika karyawan belum ada NPWP-nya? Bagaimana jika NPWP karyawan tidak aktif? Ya, maka tentu perusahaan biasanya yang pertama adalah meminta untuk karyawannya itu mengaktifkan NPWP-nya. Kalau dia belum ada NPWP-nya, ya nanti kena 100% lebih besar atau 2 kali lipat. Astri, ya ke bagian pajaknya, Astri. Nanti kan akan dimintai syarat-syaratnya. Apa yang membuktikan bahwa terjadi perubahan PPKP. Oke, teman-teman, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Nanti tadi ada masukan berkaitan dengan Cortex, nanti saya coba lampirkan gitu ya, materi Cortexnya. Memang juga apa itu masih menjadi bahasan kami gitu ya, karena secara implementasi juga masih banyak berkendala. Izin bertanya, kalau penghasilan di bawah PTKP, apakah tetap harus melaporkan? Kalau untuk lapor SPT tahunan, lapor tetap. Kalau dia sudah punya NPWP, walaupun penghasilan di bawah PTKP, maka nanti tetap lapor.
tidak ada yang dibayar. Oke, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Ya, mohon maaf apabila ada kekurangannya, apabila ada yang tidak berkenan dengan kata-kata saya, mohon dimaafkan. Apabila tadi saya menjawab pertanyaan itu sambil memaparkan materi, ada yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Karena apa namanya santai saja ya, jadi tidak perlu terlalu kaku dengan saya karena memang ini prosesnya diskusi. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi pada moderator. Mohon maaf kalau ada suara-suara tadi berisik atau sempat terpotong karena memang saya sedang dalam perjalanan. Nah, ini juga baru sampai dan juga belum uh, apa-ngapain. Jadi itu aja yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa besok mungkin ya Mbak ya. Nanti untuk besok kita koordinasi lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Rizky Indrawan untuk materi PPH Poput sesi 1 kali ini. Ya. Nah, teman-teman, mungkin kalau ada yang beberapa masih belum terjawab, kita masih ada sesi 2 di hari esok ya, teman-teman. Bisa disimpan dulu pertanyaan.